Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, mungkin ramai kita dengar sekarang terdapat perbedaan antara kita dengan beberapa negara lain tentang hilalnya Zulhijjah. Maka sebenarnya permasalahan ini dia merupakan cabang dari permasalahan pokok tentang masalah apakah ru'yatul hilal itu. Apakah ru'yatul hilal itu untuk semua kaum muslimin di muka bumi ini, atau masing-masing daerah yang berbeda matlak hilalnya atau tempat muncul hilalnya ini, mereka berhukum dengan matlak hilal mereka masing-masing. Nah, ini mungkin telah sering dikaji di awal-awal Ramadan, bagaimana para ulama, begitu juga mungkin para asatizah menjelaskan tentang hukum menetapkan awal Ramadan, atau hukum atau cara menetapkan satu Syawal. Nah, begitu juga dengan menetapkan awal bulan yang lain. Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata 30." Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Artinya apabila kalian melihat hilalnya Ramadan maka berpuasa. Dan apabila kalian melihat hilalnya Syawal maka beridul fitrilah. Fa in gumma 'alaikum, kalau seandainya terjadi mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari. Artinya sempurnakan bilangan bulan yang kita beradanya pada saat itu, yang kita berada pada bulan itu ketika itu menjadi 30 hari. Nah, dari sabda Nabi, "Idza ra'aitumul hilal", apabila kalian melihat hilal, apakah ini berlaku umum? Maksudnya kalau seandainya ada dua orang atau ada satu orang melihat hilal, apakah hukum ini berlaku bagi kaum muslimin di seluruh dunia ini, atau hukumnya itu khusus untuk daerah yang dia berada padanya atau daerah-daerah tetangganya? Terjadi silang pendapat dalam masalah ini di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kalau sudah terlihat satu hilal oleh sebagian kaum muslimin maka ini berlaku untuk semua kaum muslimin di penjuru muka bumi. Namun jumhur para ulama berpendapat bahwasanya kalau seandainya terjadi perbedaan matlak hilal, tempat munculnya hilal, maka berbeda juga hasilnya tentunya. Dan masing-masing daerah berhukum dengan matlak hilalnya masing-masing. Nah, dari sini ia bercabang permasalahan tentang masalah awal Zulhijjah. Jadi pokoknya dari hadis yang tadi itu intinya, dan akan bercabang kepada permasalahan ini, permasalahan menetapkan awal Zulhijjah. Namun kaum muslimin juga ribut, umpamanya sebagian kaum muslimin juga ribut tentang masalah berpuasa Arafah. Kapan kita berpuasa Arafah? Apakah dengan wukufnya orang di Arafah, jamaah haji di Arafah, atau dengan tanggal 9 di kita? Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kalau seandainya kita mengambil kepada pendapat jumhur, dan itu pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis Quraib juga, ketika Ummul Fadl mengutus Quraib, salah seorang dari tabi'in bernama Quraib, diutus oleh Ummul Fadl ibunya Abdullah bin Abbas ke Syam, ke Damaskus untuk suatu kebutuhan. Dan dia datang di awal Ramadan. Nah, ketika itu ternyata orang-orang Damaskus melihat hilalnya Ramadan pada hari Jumat. Ketika Quraib kembali ke Madinah,
dan dia kembali di akhir-akhir Ramadan. Maka dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, belumkah terlihat hilalnya Syawal? Kalau hitungan dia ketika itu berpuasa sudah 29 hari. Kita ru'yatul hilal malam ini karena maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya, kapankah Muawiyah dan orang-orang Dimash melihat hilal Ramadan? Dijawab oleh Quraib di hari Jumat. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, sementara kami melihatnya di Madinah ini di hari Sabtu. Lalu Quraib mengatakan, apakah kita tidak cukup dengan penglihatannya Muawiyah dan orang-orang penduduknya Damaskus? Abdullah bin Abbas tidak. Dan begitulah Nabi kita memerintahkan kita, sampai melihat hilal atau sempurnakan bilangan bulan menjadi 30. Maka kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, berarti kita beribadah sesuai dengan waktu kita, bukan berdasarkan waktu orang lain. Sebagaimana kita berbuka sesuai dengan waktu kita, kita sholat maghrib sesuai dengan waktu kita, tidak sesuai dengan waktu Jakarta, tidak dengan waktunya Indonesia Timur, tidak juga dengan waktunya Mekah. Namun kita beribadah dengan waktunya kita, dengan tanggalnya kita, bukan dengan tanggal yang lain, bukan dengan waktu yang lain. Begitu juga bahwasanya haji itu disyariatkan lebih akhir dibandingkan dengan puasa Arafah. Haji diwajibkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita di tahun ke-6 Hijrah. Namun Nabi kita baru berhaji di tahun ke-10 Hijrah. Sebelum Nabi haji, puasa Arafah sudah ada. Sebelum orang-orang wukuf di Arafah, yang namanya puasa Arafah itu ya tetap dia di tanggal 9 Zulhijjah. Nah begitu juga kalau seandainya ada kaum muslimin yang tinggal di dalam hutan, tinggal di pegunungan, jauh dari berita, jauh dari informasi dan teknologi, dia tidak mengetahui orang wukuf di Arafah itu kapan, maka dia tetap beribadah, dia tetap bisa mengetahui tanggalnya berdasarkan ru'yatul hilal tadi. Dan agama kita adalah agama yang syamil, yang kamil, yang menyeluruh, yang bisa dipergunakan dan dipakai, dipraktekkan oleh semua orang, tidak oleh golongan tertentu. Jadi kalau ada orang yang tinggal dalam hutan, Pak, dia jauh dari berita. Kita sekarang nih kenapa tahu kapan Arab Saudi nanti wukuf, kapan mereka itu 1 Zulhijjahnya? Karena teknologi, Pak, karena ada informasi berita. Bagaimana dengan zaman dahulu yang belum canggih seperti ini? Apakah mereka mengutus utusan ke Mekah sana, atau Mekah sana mengutus utusan ke sini bahwasanya kami sekarang wukuf di Arafah, atau kami akan wukuf tanggal sekian, maka kalian berpuasa Arafah harus sesuai dengan wukufnya kami? Tidak pernah. Tidak pernah demikian. Bahkan mungkin sebelum mereka dahulu orang haji ini bolak-balik itu 6 bulan kan, Pak, naik kapal laut. Sebelum mereka sampai mungkin ke daerah kita udah habis 9 Zulhijjah ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita beribadah sesuai dengan waktu kita, sesuai dengan waktu kita, dan begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, sekarang kan informasi udah canggih Ustaz, teknologi udah modern, kan bisa kita manfaatkan. Kita udah tahu sekarang. Dulu memang orang nggak tahu kapan wukuf di Arafah. Nah, sekarang udah tahu, maka kita ya beralih kepada mempergunakan, memanfaatkan teknologi ini. Maka bukan ke situ larinya. Ada orang yang berkata demikian kepada saya, Pak, kan Islam ini bukan agama yang kaku, gitu. Teknologi udah ada, udah canggih. Kenapa kita tidak mempergunakan itu? Dulu orang memang tidak tahu kapan wukuf itu, sekarang udah tahu. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, di dalam agama kita ada yang disebut dengan thawabit.
Tsawabit ini dia pokok-pokok yang tidak bisa berubah-ubah. Ada yang namanya mutaghayyirat, mungkin dia bisa berubah. Yang tsawabit ini dengan kecanggihan teknologi, dengan perkembangan zaman tidak akan berubah. Tidak bisa dia diubah-ubah. Memang seperti itu dari sananya, syariatnya seperti itu. Nggak bisa dia dimodifikasi, nggak bisa diubah walaupun zaman sudah canggih. Bisakah kita mengatakan saat ini, umpamanya sekarang canggih, Pak, kita hidupkan aja channel televisi yang Al-Quranul Karim, Mekah itu, Pak, Mekah Live. Kemudian kita sholat di sini pakai Imam Masjidil Haram, bisa? Tidak bisa kan begitu? Kita hidupkan TV-nya di sini, kelihatan Imam Masjidil Haram, kelihatan Masjidil Haram, kelihatan jemaah. Kita bermakmum dengan Imam Masjidil Haram langsung. Dunia udah canggih kan begitu kata kita. Ngapain kita sholat kayak yang lama? Sekarang kita bisa berimam langsung ke Masjidil Haram, pahalanya 100.000 dibandingkan sholat di tempat lain. Tidak masuk. Yang seperti ini dia nggak bisa dibawa, walaupun teknologi itu canggih. Maka kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, awal dari permasalahan tadi sebenarnya kembali kepada hadis tadi. Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Melihat hilalnya Syawal berarti masing-masing kalian melihat hilal. Dan apabila kalian melihat hilalnya Syawal maka beridul fitrilah. Kalau melihat hilalnya Ramadan berpuasalah, lihat hilalnya Syawal beridul fitrilah. Begitu juga berarti ketika melihat hilalnya Idul Adha maka di tanggal 9-nya berarti kita Arafah, tanggal 10-nya kita beridul Adha. Berdasarkan masing-masing matlaknya kita. Kalau seandainya terjadi perbedaan penampakan atau ru'yatul hilal tadi, maka itu sesuatu yang wajar, Pak. Sesuatu yang wajar. Ada juga yang saya baca itu masuk ke WA begitu, di grup banyak orang yang mengatakan bermacam-macam. Katanya ijma' ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwasanya kalau untuk Idul Adha kita ikut ke sana, puasa Arafah kita ikut ke Mekah sana. Itu ijma' 4 mazhab katanya. Enggak. Dari mana ijma'nya 4 mazhab? Karena permasalahan ini dia merupakan cabang dari perselisihan para ulama dalam masalah apakah ru'yatul hilal tadi dia untuk semua kaum muslimin di dunia ini atau masing-masing matlak itu berhukum sesuai dengan penglihatannya. Jadi nggak ada ijma'nya ulama, dan dia pun di situ tidak membawakan sumber-sumber kitab yang dia jadikan sebagai rujukan. Hanya bisa menulis, hanya merangkai kata-kata, bahkan sampai mengatakan ini merupakan katanya apa bibit-bibit atau ini merupakan hasil daripada Islam Nusantara. Sedikit-dikit harus dengan Nusantara kita. Maka kita juga harus objektif dalam menilai. Dan kita tidak menuding yang bukan-bukan kepada pihak pemerintah kecuali memang ada burhan, ada ilmu. Kalau seandainya tidak, maka itu berbahaya, itu udahlah buhtanun azim, kebohongan yang besar. Tambah lagi dia menghujat pemerintah, kemudian juga di post, di share ke tempat yang ramai. Bahkan kalau seandainya benar kita melihat ada kemungkaran pada pemerintah, maka adabnya kita menasihatinya dengan 4 mata, dengan sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan.